Maksudnya ketahuannya di bulan April kalau nggak salah. Enggak, bulan ketahuannya pas aku lahiran kan. Februari. Mei. Iya. Bulan Mei ketahuannya. Tapi di bulan Aprilnya tuh mulai banyak mobil yang digadai, dijual. Dari kapan itu dari kerjasamanya? Bekerja sama. Kalau terjadi kerjasama itu dari tahun 2021. Tapi ya dari situ mulai bombardir gadai mobil, beli mobil segala macam itu di 2022 Maksudnya ketahuannya di bulan April kalau nggak salah. Enggak, bulan ketahuannya pas aku lahiran kan. Februari. Mei. Iya. Bulan Mei ketahuannya. Tapi di bulan Aprilnya tuh mulai banyak mobil yang digadai, dijual gitu. Itu setelah mengakui kesalahannya dia menipu, ada nggak niat untuk mengganti atau membayar kerugian? Gimana Pak? Sorry. Setelah mengakui si Stephen ini kan mengakui kesalahannya kan akan bilang mengganti atau gimana? Dia tidak kooperatif. Jadi maksudnya kooperatif mau ganti rugi segalanya tidak ada kabar. Orangnya juga sedang lagi di Singapura, jadi kita tidak tahu. Mas Vincent waktu itu berhasil untuk menghubungi itu via apa? Saya telepon lewat WhatsApp, lalu dia angkat, tapi itu pun saya juga prosesnya mungkin ada kali 100 kali telepon dulu. Untuk mengenal Stephen dulu awalnya seperti apa tuh? Dari mana? Dikenalin. Awalnya itu yang waktu tahun 2020 saat saya pindah ke Bali. Jadi ada yang menghubungi saya atas nama Claudia dari Trip ID mau kerjasama ngasih pinjam mobil ke saya dengan imbalan promosikan. Nah pada hari itu juga dia bilang bosnya mau sekalian kenalan sama saya bernama Stephen ini bersama pacarnya Tiffany gitu. Kerugian berapa aja? Kerugiannya 9.853 juta. Itu berbentuk berapa mobil? 11 mobil dan tunai juga. 11 mobil dan 30.000 US dollar. Awal mula mengajak kerjasama, apakah ada kecurigaan nggak gitu? Apa dia memang memberikan surat-surat yang jelas atau apa? Jadi dia punya perusahaan namanya Trip ID. Perusahaannya itu udah cukup jelas postingannya dan namanya juga cukup luas. Nama Trip ID ini udah dipakai oleh penjabat dan juga aparat-aparat. Jadi apa yang dia posting itu semua jelas. Jadi itu membuat kita juga lebih yakin, oh ini bisnisnya juga jelas dan orangnya juga sudah memenuhi soal kepercayaan buat jasnya. Untuk legalitasnya sendiri sudah tahu bahwa itu perusahaan yang jelas gitu. Untuk legalitasnya sudah jelas. Trip ID itu sudah jelas. Berarti memang tidak ada kecurigaan saat mengatasnamakan perusahaan tersebut. Ya, karena setiap mobil yang kami kerjasama itu ada kontraknya. Jadi kontraknya atas nama perusahaannya dengan pribadi saya. Oke. Ada bukti-bukti saat itu nggak? Saat kontrak itu ada buktinya? Kita ada, maksudnya kontrak kerjasamanya awal-awalnya. Oh ada. Boleh diperlihatkan? Buat saat ini belum, itu masih confidential Pak. Oke, siap. Dan udah dilaporin belum sih setelah kejadian ini muncul atau mungkin seperti apa nih Jess? Ke pihak kepolisian atau gimana? Sudah. Atau kami didampingi pengacara mungkin seperti apa untuk kejelasan ini? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Gani. Saya adalah salah satu founder dari Elza Syarif Law Firm. Kami dari Elza Syarif Law Firm Team, kami sudah melaporkannya ke kasus ini ke Polda Metro Jaya. Alhamdulillah tim penyidik telah merespon dengan cepat dan membantu Mbak Jessica. Untuk surat nomor laporan polisinya adalah STTLP-B-2947
garing 6 Romawi garing 2022 garing SPKT garing Polda Metro Jaya. Saat ini Mbak Jessica dan Mas Vincent telah diperiksa dan juga saksi-saksi yang lainnya, termasuk dari dealer dari mobil Mercedes-Benz yang S-Class. Dan sekarang nanti selanjutnya akan diperiksa lagi 4 saksi berikutnya yang kemungkinan salah satunya adalah pembeli dari mobil Mercedes S-Class tersebut. Apa? Oh ya, ini untuk laporan polisinya mungkin kalau mau dilihat. Berapa orang yang laporin, Bang? Kenapa? Berapa orang yang laporin? Untuk sementara 1 orang. Yang dilaporin berapa orang? Satu orang. Oke, Kak Jess, itu kan tadi Kak Jess menjelaskan banyak unit ya kalau nggak salah ya kerjasamanya, berbagai macam merek. Apakah unit tersebut ada fisiknya saat itu? Ada. Sudah ada. Oke. Mungkin dia kerja sama ini apa yang diiming-imingi janji seperti benefit sebesar apa gitu? Ya, pertama yang diiming-imingkan karena perusahaan ini adalah perusahaan sewa menyewa mobil. Jadi mobil-mobil yang saya titipkan diimingi sekian uang untuk penggantian tiap bulannya selama Setiap mobil beda disewa. kontraknya. Tapi setiap mobil juga ada budgetnya di mana kita bisa menghasilkan duit per bulannya sesuai dengan kontrak dan legal. Berarti pengaduan ini terhadap Stephen atau Trip ID-nya nih? Stephen. Yang punya, jadi Bukan Stephen. perusahaannya. Perusahaannya kan Stephen yang punya, yang tanda tangan kontraknya kan juga sebagai owner Stephen. Iya. Vincent, cuma tahunya mungkin si Mas Stephen ini di Singapura itu sejak tanggal berapa? Itu saya kurang tahu, itu beberapa minggu yang lalu. Tanggalnya saya nggak bisa dipastikan, jadi daripada saya salah ngomong, tapi yang penting saya udah hubungin dia. Pas saat saya hubungin dia, memang dia mengakui dia berada di Singapura. Dan ada statement apa lagi yang dia katakan? Nggak ada, dia cuma mengakui bahwa dia menipu karena dia memang udah nggak bisa bohong lagi. Dan sesudah itu ya udah itu aja, sepolos nekatnya dia. Dan dia nggak banyak komentar juga. Terus pada saat itu respon Mas Vincent sendiri apa? Maksudnya panik atau seperti apa? Ya saya pasti panik dan saya juga nanya, kita buat salah apa sampai kamu bisa begini. Tapi ya balik lagi, kita kan, aku kan nggak bisa ngomong buat dia. Memang ya ini musibah kita, jadi balik lagi, Indonesia negara hukum. Jadi Vincent juga mau mengucapkan hormat dan terima kasih banyak kepada aparat kepolisian, Polda Metro Jaya dan Mabes Polri yang akan membantu kita selesaikan kasus ini secepatnya, biar Stephen ini bisa secepatnya ditangkap, biar tidak ada korban lagi, ya kan? Dan balik lagi, kita korban, kami akan fight dan berjuang untuk keadilan. Yang sejauh ini ada korban lagi nggak sih mungkin yang menghubungi? Kita nggak tahu itu, kita nggak tahu. Oh belum ada mungkin. Kita urusin kasus kita. Jadi saya juga nggak mau banyak tahu masalah A, B, C, D. Yang penting kasus kita yang. Oke, sorry untuk mempertegas nih ya. Tipuannya ini apa tidak ada pembayaran feedback untuk kalian berdua atau mobilnya sudah tidak ada gitu? Maksudnya nggak ada fisiknya gitu? Itu pun kita juga nggak tahu, Mas. Maksudnya kita ya saatnya itu kita memang bayar karena kita kan lihat objeknya dulu. Ini kan kita invest ke objek, jadi utuh mobilnya ada dan kita juga pakai dan kita lihat. Ya, tapi ditanya kenapa kita merasa ditipu. Pertama karena apa yang dia janjikan tidak sesuai dengan apa yang dia berikan. Ya intinya. Terus juga nggak ada duit masuk. Nggak ada duit masuk. Jadi transaksinya tuh bodong palsu semua. Oke. Terus. Iya. Berarti mobil pun nggak ada dong kalau seperti itu? Iya, mobilnya jadi gini ceritanya, ada mobil yang dia bilang ada orang mau gadai, dia kasih lihat mobilnya ke saya, surat-suratnya. Terus kemudian ketika semua ini terbongkar, tiba-tiba ada orang yang datang ngambil mobilnya, bilang ini mobil milik dia tanpa dia pernah gadai. Berarti Stephen selama ini cuma minjem mobil, dia bilang Stephen selama ini cuma minjem mobil ke dia, tapi Stephen ke kitanya beda lagi, orang itu butuh duit digadai. Iya gitu. Terus ada juga mobil yang kita beli dijual sama Stephen tanpa sepengetahuan saya gitu. Nah, untuk mobil yang di Jakarta sendiri tanpa sepengetahuan Jessica itu sudah dijual atau seperti apa? Saat ini unitnya udah dijual. Jadi kemarin pas terakhir itu dipakai oleh artis, terus kasus pas
kita tahu dia melakukan penipuan, kita tarik mobil kita. Nggak lama mobil saya itu ada orang yang ngambil. Dia bilang katanya dia udah beli mobilnya dari Stephen. Gitu. Jadi balik lagi, ini kan 11 unit, agak rumit. Jadi kalau mau nanya kita mobilnya di mana, kita juga nggak bakalan tahu. Iya. Jadi kita serahkan ini ke kuasa hukum dan kepolisian. Mungkin support keluarga sendiri seperti apa? Nanti buat individual nanti aja pas closingnya. Oke. Kan lebih ke individual. Mas, sorry, terkait surat kendaraannya tersebut atas nama kalian atau atas nama PT? Jadi satu surat-suratnya masih ada di kalian kah atau mungkin pas saat itu kalian percaya aja jadi surat-suratnya sendiri untuk diberikan? Bukan masalah percaya, kita mengikuti kontrak. Jadi yang ngomong tuh kontrak kan. Jadi kalau siapa yang punya ya kita berdua, tapi kan ada janjinya atas hitam putih, maksudnya black white on paper. Jadi yang kita mengikuti yang ngomong tuh surat, kayak gitu. Tapi mungkin entah kenapa dia berani dan dia ngelakuin ini tanpa izin atau info atau apapun, kayak gitu. Ya cukup. Terima kasih Ada banyak. lagi tambahan Closingnya ke depannya untuk tindakan selanjutnya akan ada pemeriksaan Jessica kapan gitu untuk memberikan keterangan untuk pemeriksaan. Pemeriksaan Jessica sendiri nanti kan akan untuk pemeriksaan sendiri sudah Mas Vincent dan Mbak Jessica sudah diperiksa oleh kepolisian tim penyidik dan juga yang tadi yang saksi yang sebelumnya saya bilang. Dan untuk sekarang sih kami berharap jadi untuk terlapor ini dapat kita temukan dan bisa ditangkap dan semua kerugian yang dialami oleh Mbak Jessica dapat dikembalikan karena itu adalah biaya yang haknya Mbak Jessica dan juga Mbak Jessica sudah barusan melahirkan lagi jadi membutuhkan biaya yang banyak untuk menghidupi anaknya. Bisa dikatakan artinya ini DPO ya? Belum tahu. Oke, ini dikenakan pasal penipuan 378 Dan 372. Kewenangan penyidik dan 372. LP-nya 372 372. Oke, berarti Jungto ya. Oke. Man? Siap. Tulis apa tuh? Iya. Udah sih cukup. Caranya.